Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita bersama mengikuti sebuah rangkaian pembelajaran kita, mulai dari pembahasan part yang pertama, kedua, dan ketiga yang sudah saya sampaikan di beberapa waktu kemarin. Insya Allah, dari pembahasan tersebut membuat kita makin mampu berada pada sebuah level memahami untuk terus berproses atau terus mempraktekkan apa-apa yang sudah kita pelajari, yaitu meraih keajaiban demi keajaiban yang sejatinya di pembahasan sebelumnya tersebut sudah kita pahami, sudah kita pelajari, sudah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya melimpahkan atau mempersiapkan sebuah hal yang penuh keberkahan yang berlimpah untuk kita saat ini. Maka sejenak saya mohon izin untuk mereview secara singkat pembahasan yang sudah kita pelajari bersama di part 1, part 2, dan part 3 yang kemarin. Karena bicara tentang sebuah langkah meraih kemudahan, maunah, keberkahan, kebahagiaan, ketinggian, dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat perlu diri kita, saya ulang, sangat perlu diri kita selalu sadar tahap demi tahapnya demi sebuah hal yang insya Allah mampu kita raih dengan lebih berlimpah, lebih berkah dari yang saat ini sudah Allah izinkan kita mampu menikmatinya dengan cara yang sangat-sangat nikmat, insya Allah. Di part 1 atau pembahasan di part yang pertama, bahwa kunci yang harus mampu kita atur dalam diri kita, yaitu bagaimana kita berusaha benar-benar harus mampu meninggikan Allah, nilai-nilai Allah di setiap kondisi atau keadaan yang saat ini sedang kita jalani, atau keadaan, kisah, informasi tentang sebuah kasih sayang Allah yang telah ditunjukkan di kehidupan kita saat ini. Walaupun itu orang lain yang mendapatkan, orang terdekat kita yang lain, tapi tentu kunci utamanya di pembahasan yang pertama atau di part yang ke-1, yaitu kita selalu harus mampu meninggikan Allah di setiap kondisi atau keadaan yang saat ini sedang kita jalani. Karena pembahasan ini dikatakan berhasil sesuai dengan sebuah ungkapan atau yang sering disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustadz Nasrullah, bahwa sebuah pembahasan yang sedang kita pelajari ini dikatakan berhasil saat diri kita makin sadar dan makin mampu bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan apapun kepada kita. Maka sekali lagi, pembahasan kita ini dikatakan berhasil saat diri kita mampu makin sadar bahwa sejatinya Allah yang maha hebat, Allah yang maha segalanya, sehingga Allah menitipkan,
mengizinkan sebuah karunia nikmat bisa didapat oleh diri kita, orang sekitar kita, sahabat kita, maupun orang-orang lain yang saat ini kita ketahui. Jadi bukan sekali lagi tentang diri kita yang hebat, bukan tentang orang lain yang hebat, tapi yang hebat adalah Allah. Dan perlu juga kita ketahui bahwa dalam sebuah proses pembelajaran kita tentang ilmunya Allah itu memiliki sebuah level keadaan, yaitu dimulai dari level tahu, selanjutnya kita naikkan menjadi sebuah level paham atau mampu mempraktekkan. Selanjutnya kita naikkan menjadi level sadar, dan terus kita naikkan ke level-level selanjutnya yang insya Allah nanti akan saya bahas juga secara bertahap di setiap level-level tersebut. Jadi sekarang kita membahas tentang sebuah level sadar kita. Karena level tahu sudah selesai, level paham atau praktek sudah mulai kita jalankan. Selanjutnya kita berada di sebuah level kesadaran. Dan insya Allah kita terus naikkan level tersebut. Selanjutnya di part yang kedua atau di sesi yang kedua, kita pahami dan kita sepakat saat nilai-nilai Allah sudah mampu ditempatkan pada titik tertinggi diri kita. Tugas selanjutnya adalah menjaga kadar pribadi kita atas sebuah kondisi keadaan di mana kita meninggikan Allah dalam diri kita. Maka kita jaga kadar tersebut. Sebab dengan kesungguhan kita dalam menjaga kadar pribadi tersebut, termasuk bagian dari perwujudan kita menuju sebagai insan manusia atau hamba yang mampu memiliki qalbun salim atau hati yang bersih, yang dimana itu sudah kita bahas di part 2, yaitu di antara jaminan-jaminan Allah mampu diberikan secara berlimpah bagi orang-orang atau insan manusia atau hamba yang dalam dirinya memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Walaupun saat ini belum mencapai sebuah titik tersebut, tapi sebuah kesungguhan tersebut itu adalah sebuah perwujudan. Kita sedang sungguh-sungguh menuju sebuah titik tersebut. Seperti yang sudah saya bahas, yang dimana saya mengutip dari pembahasan inti dalam surat Asy-Syu'ara, yang dimana di situ dibahas dalam sebuah kitab tafsir dari karya Ibnu Katsir. Sehingga dengan sebuah proses menuju qalbun salim tersebut, insya Allah atas izin Allah akan lebih memudahkan kita berada di sebuah level pembelajaran kita yang terus naik, yang mana di proses saat ini yaitu adalah level pembelajaran tentang diri kita lebih berada di level sadar atas sebuah langkah yang dimana itu mampu meraih jalan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan part yang ketiga atau sesi yang ketiga, kita sudah bersama juga pelajari saat level pribadi kita sudah mampu berada di level sadar, maka hal itu membuat kita makin mudah. Saya ulang, dengan mampunya kita berada di level sadar, hal itu membuat kita
semakin mudah mengukur diri kita pribadi dalam sebuah proses menuju atau menempuh jalan keajaiban dari Allah. Artinya di part 3 saya jelaskan, kita makin sadar berada di posisi yang bagaimana, dan kita makin sadar harus melakukan yang seperti apa dari saat ini yang mampu kita lakukan. Dan bicara tentang sebuah level kesadaran, kita pahami di sesi ketiga, yaitu dimulai dengan sebuah jaminan-jaminan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah janji yang indah, yaitu jaminan yang sungguh tentu sangat banyak sekali. Namun di antaranya yang sudah kita bahas di part 3, yaitu di antaranya sebagai penguasa bumi, yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya, dan sebagai langkah menuju sebuah jaminan yang sudah Allah berikan di surat Al-Anbiya tersebut tersambung dalam surat Ali Imran, agar kita mampu meraih apa-apa yang sudah Allah jaminkan tersebut. Serta bisa kita ambil sebuah poin utama dari apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah akhlak mulia yang juga saya bahas dalam sesi ketiga atau part yang ketiga dengan beberapa rujukan hadis, yang dimana poin utamanya yaitu menjadi sebuah pribadi yang gemar memaafkan. Untuk lebih detailnya, bagi sahabat yang belum menyimak di pembahasan sesi ketiga atau part yang ketiga, silakan bisa diulang, disimak ulang, ditambah catatannya agar makin mampu kita lebih sadar dalam sebuah proses pembelajaran yang saat ini sedang kita bersama ikuti atau sedang bersama kita tambah dalam diri kita. Selanjutnya, saat beberapa poin tadi sudah mampu kita tanam dalam pribadi baru kita, dalam meraih sebuah keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di pembahasan sesi 4 ini atau pembahasan part yang keempat ini kembali saya ulang, yaitu sangat perlunya kita mampu menanamkan nilai-nilai, poin-poin, keutamaan dari pembahasan part yang ke-1, part yang kedua, part yang ketiga, di mana itu makin tertanam dalam pribadi baru kita dalam meraih keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kita makin siap lebih dalam sebuah proses perjalanan menuju jalan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi mohon izin untuk sesi 4 ini, marilah kita buka dengan sebuah penjelasan atau rangkaian dari ayat yang sudah Allah juga sampaikan dalam Al-Quran, yang dimana itu berada di surat Al-Ankabut, dimana kita ketahui ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dalam artinya atau terjemahnya, ayat ini ditujukan sebuah kondisi keadaan
secara garis besar, yaitu adalah tentang sebuah aktivitas dari diri kita yang kita kenal, yaitu bisa dikatakan adalah sebuah jihad yang secara pemahaman sederhananya yaitu adalah kesungguhan kita dalam sebuah langkah yang bisa kita lakukan. Artinya atau terjemahnya dari ayat tersebut yaitu orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh mencari keridhaan kami. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang itu sesuai dengan apa-apa yang sudah diperintahkan dan sudah dijadikan sebuah jalan yang terbaik. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya, sederhananya, bahwa kesungguhan kita dalam sebuah proses perbaikan, di situ semata kita lakukan untuk nilai-nilai kebesaran Allah, maka Allah akan tunjukkan, Allah akan bimbing, Allah akan tuntun diri kita kepada sebuah jalan-jalan yang dimana kita akan mampu menempuh jalan kebaikan tersebut. Sehingga Allah di ujung ayat tersebut menjanjikan, wa innallaha lama al-muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya tentu kita pahami bahwa kesungguhan kita berjalan di jalannya Allah adalah suatu bentuk kebaikan, dan di ketidakmampuan kita, di ketidakberdayaan kita sebagai manusia, Allah memberikan sebuah jaminan. Allah akan bersama kita, Allah akan bimbing kita, Allah akan tuntun kita dalam sebuah proses jalan menuju kebaikan. Maka dari hal tersebut atau dari ayat tersebut, Allah juga memperkuat, Allah juga menambahkan sebuah janji kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang yang benar-benar berupaya yang dimana dalam surat Asy-Syu'ara sangat tersambung yang sudah kita bahas di pembahasan sesi kedua, yang berhubungan dengan sebuah qalbun salim menuju sebuah insan manusia yang memiliki hati yang lebih baik, lebih bersih. Ayat tersebut tersambung, yaitu wa innaka latahdi illa syiratim mustaqim. Dalam surat Asy-Syu'ara tersebut dijanjikan oleh Allah, sesungguhnya kami benar-benar akan memberi petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus. Artinya sekali lagi, kesungguhan kita menuju jalan-jalan yang dimana itu nilai-nilai Allah terjaga, dimana itu nilai-nilai kebaikan ingin kita raih, maka dengan sebuah pemahaman kita sebagai manusia penuh dengan ketidakmampuan, kita manusia penuh dengan sebuah keterbatasan, kita manusia penuh dengan ketidakberdayaan, maka di situ Allah tambahkan sebuah penyejuk yang dimana dalam surat Asy-Syu'ara tersebut Allah janjikan bahwa akan memberikan sebuah petunjuk, tuntunan, arahan, bimbingan. Kita akan berada atau kita menempuh jalan yang lurus. Sebagaimana juga kita pahami dalam surat Ali Imran yang sudah saya bahas di pembahasan di part yang ketiga atau sesi yang ketiga, bahwa di antara untuk mendapatkan sebuah jaminan-jaminan yang Allah berikan berupa keberkahan, keberlimpahan, kejayaan, ketinggihan, ma'unah, keajaiban dari Allah, ada beberapa langkah yang sudah dijelaskan dalam surat Ali Imran. Dan langkah yang pertama yaitu berada di jalan yang lurus. Dan ayat ini memiliki keterkaitan
memiliki ketersambungan bahwa niatan, kesungguhan, upaya yang kita lakukan menuju jalan kebaikan tersebut, jalan yang lurus tersebut, Allah akan tuntun, Allah akan bimbing, Allah akan berikan sebuah hal yang sangat kita perlukan dalam proses perjalanan tersebut. Dan beberapa ulama juga mengatakan bahwa Allah memberikan sebuah apresiasi atas usaha dari seorang hamba dalam hal menuju jalan yang lurus atau jalan-jalan kebaikan. Allah memberikan sebuah apresiasi, dan bahkan apresiasi dari Allah itu sebanding, bahkan melebihi daripada upaya yang dimana sudah kita lakukan, sesuai dengan apa-apa yang sangat perlu, sangat dibutuhkan di setiap proses langkah kita. Artinya, beberapa ulama tersebut menyampaikan bahwa Allah akan memberikan sebuah apresiasi terbaik, sebuah bimbingan di mana itu akan sebanding dengan nilai kesungguhan kita. Jadi sekali lagi, kesungguhan kita itu sangat berpengaruh, sangat berpeluang atas apa yang akan kita dapatkan. Kita paham tentang sebuah kalimat kutipan yang sering kita ketahui, menjadda wajaddah, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan bisa mencapainya. Itu sebuah ungkapan, kutipan, kata-kata, kalimat yang indah, kalimat penyemangat, quote-quote yang dimana itu bisa kita katakan sumbernya daripada ayat-ayat yang sudah Allah jaminkan tersebut, bahwa kesungguhan kita di situ yang akan lebih membuat sebuah titik percepatan atau langkah percepatan kita menuju jalan-jalan kebaikan yang saat ini sedang kita upayakan. Yang tentunya sebuah hal yang membuat makin kita bersemangat, yaitu meraih keajaiban demi keajaiban di sebuah jalan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ulang, kesungguhan kita sangat berpeluang besar atas apa yang akan kita dapatkan. Sebagaimana itu poin dari apa yang disampaikan atau pendapat dari beberapa ulama dari ayat di surat Asy-Syu'ara, yang mana Allah benar-benar akan memberikan petunjuk, bimbingan, tuntunan kepada orang-orang yang mau berjalan di jalan yang lurus, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keajaiban. Sehingga hal itu diperkuat kembali oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang mana hadis tersebut menunjukkan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah, dan masing-masing memiliki kebaikan. Artinya kita semua telah diberikan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan untuk menjalani atau menjalankan atau menempuh jalan-jalan kebaikan, dan di situ yang memaksimalkan anugerah-anugerah yang sudah Allah berikan. Sungguh Allah sangat cinta dengan mukmin yang tersebut, dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat untuk diri kita, dengan selalu mengimbangi
atau selalu menanamkan, selalu didasari sebuah rasa berpegang kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah dengan terus bersikap yakin atas sebuah anugerah tersebut. Jadi pada intinya hadis tersebut menunjukkan bahwa mukmin yang lebih baik itu lebih dicintai Allah, karena mukmin yang baik adalah mukmin yang kuat, dan itu yang lebih dicintai sama Allah. Dan masing-masing mukmin itu memiliki kebaikan-kebaikan atau anugerah-anugerah yang sudah Allah limpahkan di diri masing-masing. Sehingga apa-apa yang dimaksimalkan, apa-apa yang sudah dianugerahkan, diupayakan secara maksimal, maka di situ adalah sebuah hal yang sungguh sangat Allah cintai. Maka berbekal beberapa ayat dan hadis penguat atau ayat-ayat dan hadis yang menjadi penyemangat yang sudah kita bahas bersama tadi, apa tugas kita saat ini? Pertanyaan sederhana, apa tugas kita? Tanyakan pada diri kita, tanyakan pada hati kita, tanyakan pada kolbu kita. Apa tugas kita atas beberapa ayat dan hadis penguat, penyemangat tersebut? Yes, betul sekali. Kita sepakat setelah kita tanya pada diri kita, tanya pada hati kita, yaitu kita pahami saat ini tugas kita adalah fokus dalam segala kemampuan yang sudah Allah anugerahkan, memaksimalkan segala apa yang sudah Allah anugerahkan menuju jalan-jalan kebaikan yang nilai-nilai Allah terus terjaga, yaitu jalan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon izin untuk merangkum sebuah poin, yaitu tugas utama kita dalam berfokus, memaksimalkan, mengupayakan, bersungguh-sungguh atas anugerah yang Allah sudah berikan dalam diri kita. Saya rangkum dari beberapa poin. Pertama, teruslah bersungguh-sungguh dalam sebuah langkah kebaikan, sebab Allah melihat kita, melihat kesungguhan kita, dan memperhatikan kesungguhan kita. Kedua, tetap disiplin dalam langkah kebaikan tersebut, karena Allah senantiasa selalu memberikan petunjuk, tuntunan, arahan, bimbingan kepada kita masing-masing dalam sebuah proses jalan kebaikan tersebut. Ketiga, tetaplah menjaga amanah atas anugerah nikmat yang sudah Allah percayakan kepada kita, sebab Allah janjikan berupa keberlimpahan tambahan yang dimana itu penuh dengan keberkahan demi keberkahan. Keempat, terus melangkah dalam kebaikan, karena setiap hari yang dihadirkan Allah untuk kita masing-masing sudah penuh dengan
kelimpahan, kemudahan, dan karunia dari Allah. Kelima, dan ini yang paling utama, yaitu tetap semangat, tetap yakin, tetap berpegang teguh dengan jaminan-jaminan yang sudah Allah berikan, yaitu dengan selalu membawa energi, kondisi, keadaan bahagia dan bahagia di setiap perjalanan proses saat ini yang sedang kita tempuh, karena jaminan-jaminan Allah sudah diberikan, dijanjikan, yang sangat sudah terang benderang tersampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran dan dicontohkan serta ditambahkan oleh kalimat-kalimat indah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi poin yang kelima, dan ini yang paling utama, yaitu adalah tetap semangat dan terus membawa energi kebahagiaan dan kebahagiaan atas segala jaminan yang sudah Allah janjikan, dan diperkuat oleh sebuah hadis-hadis yang dimana itu sumbernya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka di ujung pembahasan ini saya mengucapkan untuk kita semua sahabat yang sedang menyimak, saya ucapkan dengan tulus dari hati, selamat menempuh jalan keajaiban sesi 4 ini. Selamat bersemangat dalam jalan keajaiban di sesi keempat ini, dan sampai jumpa di pembahasan sesi kelima atau pembahasan part yang kelima. Dan mohon izin bagi sahabat yang sudah menyimak pembahasan sesi 4 atau pembahasan part yang keempat ini, untuk memberikan energi positif kepada sesama sahabat kita yang mengikuti rangkaian pembelajaran bersama ini, maka mohon berkenan memberikan feedback di komentar dengan format atau dengan tulisan Alhamdulillah tuntas. Jadi bagi sahabat yang sudah menyimak, yang sudah benar-benar mendapatkan sebuah ibroh, pembelajaran terbaik di pembahasan sesi 4 ini, dan demi saling berbagi menularkan nilai-nilai kebaikan, maka silakan boleh ditambahkan sebuah komentar di pembahasan ini atau di kolom komentar, berikan sebuah energi yang baik, positif, yang sederhananya kita berikan sebuah nilai-nilai yang itu terus kita tinggikan Allah, yaitu berupa nilai syukur tertinggi dengan kalimat sederhana yang saya contohkan. Mungkin kita tulis di komentar Alhamdulillah tuntas. Silakan ditulis masing-masing sahabat yang sudah menyimak, dan lebih kurang itulah pembahasan kita di sesi 4 ini, dan semoga kita selalu dimampukan, dikuatkan, dimudahkan dalam sebuah proses menuju jalan-jalan kebaikan, di mana semoga Allah ridho. Kita makin kuat, mampu terus berjalan di jalan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lebih kurang itu kita tutup bersama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada ungkapan, kata-kata, kalimat, penyebutan yang kurang
sempurna, kurang maksimal, dan semoga ini bisa menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua menuju jalan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Bayu Asidik mohon izin untuk undur diri. Wabil taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.